Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Yang hendaknya ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, ketika kita mengatakan bulan yang diberkahi, bulan yang penuh barokah, ya, ini adalah sesuatu yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa kepada umat Islam. Maka kata-kata syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bisa kita maknai ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita, baik selama bulan Ramadan, satu bulan itu, atau kita juga berusaha untuk istiqomah mempertahankan kebaikan-kebaikan itu setelah bulan Ramadan itu berlalu. Jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar kita lakukan, ya, ketika dalam bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan kita harus berusaha untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan itu. Itulah yang disebut dengan keberkahan dari bulan Ramadan. Yang perlu kita renungkan bersama adalah bahwasanya bulan Ramadan yang kita pernah lakukan, ya, dalam hidup kita, dalam umur kita yang sekarang, itu sudah berapa puluh kali kita menjalani bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan berapa kali, ya. Apabila kita ada yang umurnya 40 tahun misalnya, ya, katakanlah 10 tahun dia mulai berpuasa, artinya sudah 30 kali dia bertemu dengan bulan Ramadan, berpuasa dan juga melakukan ibadah-ibadah lainnya pada bulan tersebut. Nah, dari 30 kali dia melakukan ibadah Ramadan, ya, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, pertanyaannya adalah sudah sampai mana, ya, pribadinya semakin baik lagi? Apakah 30 kali dia bertemu dengan Ramadan menjadikan dia semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi, atau tidak? Maka seseorang yang mendapati bulan Ramadan itu hendaknya bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk berbenah dan juga berubah menjadi pribadi yang memiliki kualitas lebih baik lagi. Inilah yang disebut dengan semangat tajdid, semangat pembaharuan untuk pribadi kita, atau dalam bahasa anak mudanya hari ini disebut dengan upgrade, ya, mengupgrade diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini jika kita ingin mendapatkan keberkahan Ramadan dan digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, sebagaimana dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa ma'lunun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini masih sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi, ya, rugi waktu, ya, rugi umurnya berkurang, tapi dia tidak bertambah kebaikannya. Kemudian barang siapa yang hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka, kata Rasulullah SAW. Kita sebagai kaum muslimin tentunya tidak ada pilihan lain
kecuali pilihan yang pertama, menjadi orang yang beruntung adalah yang bisa memperbaiki diri kita setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Juga disebutkan dalam sebuah kaidah, ya. Di sana disebutkan bahwasanya, ya, al-muhafadzatu ala qadim shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita berusaha menjaga, melestarikan, ya, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang soleh, kita lanjutkan. Dan juga kita mengambil sesuatu yang baru, ya, kebiasaan yang belum kita lakukan sebelumnya, yang itu tentu harus lebih baik, ya, aslah yang lebih baik daripada sebelumnya. Itulah makna dari keberkahan bulan Ramadan yang hari ini kita berada di dalamnya. Dengan keberkahan itu kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan tujuan dari Allah mensyariatkan puasa kepada kaum muslimin. Nah, untuk mendapatkan ketakwaan, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya, manusia itu berbagai macam cara, ya. Ada yang mengejar harta, mencari harta, mengejar jabatan, ya, yang itu memang kadang menjadikan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di hidupnya atau mendapatkan kemuliaan di hadapan orang lain. Akan tetapi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslim tentunya seharusnya paham bahwasanya yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu, Allah kuasa untuk memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada siapapun, ya, yang dikehendakinya. Baik dengan cara melalui kekuasaan ataupun harta benda yang dia miliki, atau juga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan atau kebahagiaan itu tanpa itu semuanya. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya manusia diciptakan dari dua unsur. Yang pertama adalah dari unsur ruhaninya. Kemudian yang kedua adalah unsur jasmani. Nah, manusia itu terkadang hanya mencari, mengejar sesuatu yang nampak di pandangan mata, ya, dari unsur jasmaninya saja. Dia mencari harta benda, ya, dia mengejar kekuasaan, jabatan, ya. Tapi terkadang manusia itu lupa untuk memenuhi kebutuhan ruhaninya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, ya. Kemudian ditambah lagi dengan bersyukur dan juga qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, apabila manusia sudah terpenuhi, tercukupi kebutuhan ruhaninya, ya, maka insya Allah Allah akan memberikan kita kemuliaan, ya, karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bersyukur, qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah memberikan kita ketenangan, kebahagiaan hidup, ya, sehingga ketika kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, ya, dengan cara bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, ya, menambah kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Itulah yang menjadi tujuan kita melakukan puasa Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang kita amalkan selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk selalu dalam ketaatan dan memberikan kita kemudahan dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.